Viral, peserta pecinta alam diduga dianiaya senior. Senior 9 panitia Diksar Mapala berujung maut kena skorsing. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Jumat 3 Oktober 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Manado melakukan pencarian terhadap seorang pemuda Firlan Lahilote, umur 21 tahun, yang hilang di pantai Kabasaran, Kabupaten Minahasa sejak 30 September. Tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap Firlan Eriko Lahilote yang dilaporkan tenggelam di pantai Kabasaran, Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa. Hingga hari Kamis 2 Oktober korban belum juga ditemukan. Peristiwa tragis ini terjadi pada Selasa 30 September 2025 sekitar pukul 9.00 WITA. Saat itu korban bersama 9 rekannya sedang berwisata dan bermain kayak menggunakan 2 perahu. Namun perahu yang ditumpangi Firlan bersama 2 temannya terbalik akibat hantaman ombak besar. Firlan terseret arus deras sementara upaya teman-temannya menyelamatkan tidak berhasil. Dapat kami sampaikan bahwa perkembangan operasi terhadap pencarian saudara Firlan Eriko, umur 21 tahun, yang hilang di daerah Pantai Kabasaran, Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Ini masuki operasi SAR hari ketiga, dan untuk pencarian kami fokuskan kepada daerah-daerah yang dicurigai, sehingga kami melaksanakan pembagian tim, dan daerah yang dicurigai kami melaksanakan penyelaman. Penyelaman ini adalah unsur SAR gabungan dengan Basarnas, dan satu tim juga yaitu menggunakan drone untuk pemantauan di daerah terbuka seperti di tengah pantai dan di tepian pantai atau di daerah pesisir untuk memantau apabila ada objek yang kemungkinan dia korban, kami bisa memantau lebih jelas karena menggunakan drone. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan tentunya kami dari Basarnas mohon doa, dukungan masyarakat, semoga korban bisa cepat kami temukan. Tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian dengan menyisir pesisir pantai, laut, hingga bawah permukaan air. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, Kota Bitung dihebohkan dengan video yang tengah viral di sosial media. Video tersebut mempertontonkan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh senior komunitas pecinta alam terhadap anggota yang baru bergabung. Akibat tindakan tersebut, para peserta pendidikan dasar itu mengalami cedera sehingga orang tua korban melaporkan ke aparat kepolisian. Dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video kekerasan dalam kegiatan pendidikan dasar komunitas pecinta alam. Dalam video tersebut terlihat para senior pecinta alam diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota baru yang rata-rata adalah mahasiswa dan siswa SMA. Nampak mereka ditampar di bagian wajah hingga ditendang. Video tindakan kekerasan ini telah tersebar luas di masyarakat hingga ke orang tua salah satu peserta. Tak terima anaknya alami kekerasan, Nurdiana Akbar, orang tua dari korban, salah satu peserta pendidikan dasar pecinta alam, langsung melaporkan tindak kekerasan tersebut ke Polres Bitung. Waktu hari Minggu itu tanggung jawaban, akhirnya masuk organisasi pulang kemari jadi begitu. Awalnya ibu tahu? Kan awalnya kita tahu dia DP muka bangka dong Bapak. Habis itu tak dapat lihat video, dia sementara nonton video itu pemukulan itu. Dia mengaku bahwa itu di... Awalnya pertama waktu DP muka bangka dia nggak mengaku. Nanti pas kita dapat lihat video, baru dia mengaku. Atau dia takut ada ancaman? Takut karena waktu itu memang dia ada tekanan. Dari senior panitia di situ. Dan ini ibu mau lanjut ke proses hukum? Kita mau lanjut. Agar supaya apa, Bu? Supaya dorang ada efek jerah.
Yang tidak ada korban-korban yang lain, anak-anak yang lain tuh, karena ada Iko itu rupa mendidik dorang jadi keras, jadi pendendam dan begitu. Kapolres Bitung Albert Say mengatakan kasus tersebut telah ditangani polisi, di mana penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, para terduga pelaku, dan korban. Meski begitu, menurut Kapolres, kepolisian juga menghargai jika upaya damai antara pihak korban dan terduga pelaku. Diutamakan adalah korban. Ketika orang tua korban merasa komplain dan tidak terima, ya kita tidak bisa lepas dari situ. Penegakan hukum yang utama yang harus kita lakukan. Tapi kalau memang sekedar ini nanti ada pembinaan, memperbaiki bahwa organisasi itu baik, tapi tidak melakukan kegiatan-kegiatan kekerasan, nanti kita lihat ke depannya. Tapi ini tergantung dari korban, kesepakatan mereka bersama bagaimana, apakah proses hukum kita lanjutkan, kami siap. Tapi kalau di tengah jalan nanti ada kegiatan, ada hal-hal yang bersifat restoratif justice, bersifat pembinaan, kami juga melihat dari sisi penegakan hukumnya, apakah perlu juga penyelesaian perkara di luar jalur hukum. Dari Bapak ada himbauan. Saat ini laporan tersebut masih dalam proses penyidikan oleh tim unit PPA Polres Bitung. Jimmy Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, 2 pejabat Bawaslu Kota Tomohon, masing-masing koordinator sekretariat Bawaslu dan bendahara pengeluaran pembantu, ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tomohon Senin siang. Keduanya ditahan karena diduga melakukan korupsi dana hibah Pilwako Tomohon dengan total kerugian negara sebesar 800 juta rupiah lebih. Kejari Tomohon memperkirakan kerugian negara mencapai lebih dari 800 juta rupiah. 2 orang tersangka langsung ditahan di Rutan Kelas 2 Manado. Keduanya adalah VM alias Vernom, koordinator sekretariat Bawaslu Kota Tomohon, dan VG alias Vera, bendahara pengeluaran pembantu Bawaslu Tomohon. Penetapan dan penahanan dilakukan berdasarkan surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan yang seluruhnya tertanggal 30 September 2025 dan keduanya ditahan selama 20 hari mulai 30 September hingga 19 Oktober. Negeri Tomohon telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, di mana tersangka yang pertama VM alias Vernon itu berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01 garis miring B71.15 garis miring FD.1 garis miring 09 garis miring 2025 tanggal 30 September 2025 dan surat perintah penahanan nomor PRIN 01 garis miring P.1.15 garis miring FD.1 garis miring 09 garis miring 2025 tanggal 30 September 2025, di mana tersangka VM alias Vernon ini ditahan selama 20 hari terhitung tanggal hari ini dan ditahan di Rutan Kelas 2A Manado, di mana Vernon atau VM ini jabatannya di Bawaslu Kota Tomohon sebagai koordinator sekretariat, di mana juga hasil perhitungan auditor didapati kerugian sebesar 881.131.307 rupiah. Dan untuk tersangka yang kedua, VG alias Vera, itu berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B02 dan juga surat perintah penahanan PRIN 02. Tertanggal hari ini juga sama seperti tersangka yang sebelumnya, ditahan juga terhitung hari ini di Rutan Kelas 2A Manado, di mana posisi VG alias Vera ini di Bawaslu Kota Tomohon sebagai bendahara pengeluaran pembantu. Nah, untuk perkara ini terkait dengan dana hibah dari Pemkot Kota Tomohon kepada Bawaslu Kota Tomohon dalam rangka pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Tomohon tahun 2024 sebesar 8 miliar rupiah. Penyidik telah memeriksa 12 saksi baik dari internal Bawaslu Tomohon maupun pemerintah Kota Tomohon untuk mendalami peran masing-masing. Dugaan korupsi ini terjadi dalam pengelolaan dana hibah pengawasan Pilwako Tomohon 2024 senilai 8 miliar rupiah bersumber dari APBD Kota Tomohon tahun anggaran 2023-2024.
Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Informasi 9 panitia Diksar Mapala berujung maut kena skorsing akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi, Saudara. Pertanyakan hasil investigasi internal kasus kematian mahasiswa usai ikut Diksar Mapala. Puluhan massa aksi aliansi anti kekerasan Gorontalo mendatangi gedung Rektorat Universitas Negeri Gorontalo. Massa mendesak agar panitia Diksar segera di drop out atau dikeluarkan dari kampus. Masa aksi dari koalisi anti kekerasan Gorontalo bersama keluarga korban pun mendatangi gedung Rektorat Universitas Negeri Gorontalo untuk mempertanyakan transparansi hasil investigasi. Tak berselang lama setelah menyampaikan tuntutan, rektor pun langsung menemui masa aksi. Sayangnya aksi damai ini nyaris ricuh saat rektor bersitegang dengan sejumlah masa aksi. Tak hanya mempertanyakan kejelasan hasil investigasi, massa aksi juga meminta agar Rektor UNG segera mengeluarkan atau drop out panitia Diksar yang berujung maut ini. Massa aksi juga meminta agar pihak kampus kembali membentuk tim investigasi universitas dengan melibatkan keluarga korban. Mapala, BTN, FIS UNG. Nasir Karim selaku koordinator lapangan pada koalisi ini. Mendesak rektor untuk segera membentuk kembali tim investigasi yang kemudian tim investigasi itu melibatkan pihak keluarga korban, karena kami memandang hasil investigasi yang dikeluarkan oleh pihak Fakultas Ilmu Sosial kemarin itu terkesan tidak transparan karena tidak melibatkan pihak keluarga korban. Kami juga mendesak pihak rektor untuk segera melakukan drop out terhadap seluruh panitia dan pengurus Mapala Butayonusa yang terlibat dalam prosesi kaderisasi di Mapala kemarin. Tadi kita sudah dengarkan bersama bahwa Pak Rektor berkomitmen akan segera mendrop out seluruh pelaku terduga yang apabila telah mendapatkan keputusan dari pihak Polres dan jaksa bahwa sudah ada penetapan tersangka. Selanjutnya Pak Rektor juga berkomitmen akan memberikan sanksi juga kepada dekan FIS dan WD3 apabila terbukti terlibat di dalam proses ini. Sementara itu Rektor Universitas Negeri Gorontalo Edward Wolok menegaskan pihak universitas hingga kini terus melakukan investigasi internal untuk mengungkap pelanggaran yang terjadi baik di tingkat panitia maupun pihak fakultas. Kalian menuduh saya melindungi pembunuh. Pertanyaan saya, siapa yang menetapkan dan menegaskan mereka sebagai pembunuh? Oke, lanjut lagi Pak Rektor. Oke, menetapkan itu harus ada dasarnya. Tetapi apakah saya tidak akan berikan sanksi? Saya akan berikan sanksi kepada siapapun yang bertanggung jawab akan ini. Tapi ada prosedur yang harus kita lewati. Tim investigasi fakultas kemarin itu sengaja dibentuk karena kegiatan ini basisnya di fakultas. Sehingga hasilnya itu menjadi salah satu dasar saya mengambil kebijakan termasuk memutuskan untuk membentuk tim investigasi di universitas. Oh, berarti tim universitas belum membentuk? Belum. Itu sebenarnya ada satu hal yang tersirat. Akademisi. Ada satu hal yang tersirat di situ, bahwasanya saya tidak mengintervensi hasil tim investigasi. Karena saya ingin apa adanya. Dari situ saya bisa mengambil langkah. Saya katakan pada konferensi pers saya, kalau ada orang ikut berduka dengan kejadian yang dialami almarhum, saya termasuk salah satu orang yang paling berduka. Nggak mungkin sebagai orang tua, saya menginginkan anak saya jadi korban, nggak mungkin. Rektor juga berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti terlibat dan bertanggung jawab dalam kasus kematian mahasiswa setelah mengikuti Diksar Mapala ini. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Sementara itu, Saudara, berdasarkan hasil investigasi sementara,
9 panitia pendidikan dasar Mapala Fakultas Ilmu Sosial yang berujung meninggalnya salah satu peserta dikenakan sanksi skorsing atau pemberhentian sementara dalam perkuliahan hingga 2 semester. Tak hanya sanksi skorsing, jika terbukti terdapat tindak pidana dalam kasus ini, seluruh panitia akan dikeluarkan dari kampus atau di drop out. Pemberian sanksi sementara ini pun berdasarkan hasil investigasi di tingkat fakultas terkait prosedur dan izin pelaksanaan kegiatan di luar kampus. Selain tak mengantongi izin, tim investigasi juga mengungkap adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pimpinan fakultas oleh panitia Diksar. Atas pelanggaran yang dilakukan, Rektor Universitas Negeri Gorontalo kini resmi memberikan sanksi skorsing atau pemberhentian sementara dalam perkuliahan kepada 9 orang panitia hingga 2 semester. Informasi kan gini, biasanya orang kan kalau masuk rumah tidak mempercayai karena kronologis kejadian yang lebih, artinya gini, itu kan bisa. Jadi saat ini kami sudah memutuskan bahwasanya untuk panitia pelaksana diklat SAR tersebut itu dikenakan sanksi skorsing 1 dan 2 semester. Jadi ada yang 2 semester, ada yang 1 semester terhitung dari semester ini berjalan. Itu sanksi akademik yang diberikan kepada panitia. Gitu. Dan kemudian untuk menindaklanjuti lebih jauh, maka universitas akan membentuk tim investigasi untuk memotret, karena biar objektivitasnya lebih. Karena kalau tim kejadian di fakultas, lantas tim investigasi hanya dari fakultas, dipandang agak kurang objektif. Di sisi lain, Rektor juga kini membukukan organisasi Mapala Fakultas Ilmu Sosial hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Sementara untuk keterlibatan alumni dalam kegiatan ini pun telah diserahkan ke proses hukum yang kini tengah berlangsung di Polres Bone Bolango. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, ratusan warga lanjut usia di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondo, menerima bantuan sembako gratis. Bantuan sembako dilakukan salah satu partai guna meringankan beban masyarakat di tengah naiknya harga sembako saat ini di pasaran. Suasana bahagia tampak dari wajah ratusan warga lanjut usia di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara saat menerima bantuan sembako yang dipusatkan di kantor desa setempat. Selain mengambil secara langsung, bantuan juga diserahkan secara langsung ke rumah-rumah kaum lansia yang mengalami sakit. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada kaum lansia dan warga kurang mampu. Paket tersebut berisi beras 5 kg, gula 1 kg, dan minyak kelapa 1 kg. Warga penerima bantuan mengaku sangat bersyukur karena bantuan ini dapat meringankan beban mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih di tengah harga kebutuhan pokok yang kian mahal. Pak, senang nggak dapat bantuan sembako gratis ini? Senang sekali. Apa diisi? Beras, minyak, dan gula. Ya. Jadi Bapak gunakan untuk keperluan sehari-hari Pak ya? Iya. Ya. Harapannya apa itu Pak? Membantu masyarakat. Memangnya sembako mahal sekarang Pak? Gimana? Mahal. Apalagi beras ya? Ya. Bantuan dari pemerintah, masyarakat senang. Gimana dengan kondisi harga di pasaran saat ini, mahal atau gimana? Mahal. Jadi dengan adanya bantuan ini sebagai masyarakat sangat terbantu Bu ya? Iya. Kegiatan bakti sosial ini merupakan rangkaian perayaan HUT Partai Golkar ke-61 tahun 2025 yang jatuh pada 20 Oktober nanti. Ini menjadi satu kesyukuran, menjadi harapan besar kami adalah dengan terlaksana kegiatan ini, masyarakat akan lebih dimudahkan, masyarakat akan lebih dibantu terkait dengan hak-hak dasar, kebutuhan-kebutuhan dasar yang kita tahu bersama bahwa kondisi sekarang harga tentu kita tahu bahwa semua lagi naik dan ini akan menjadi satu bantuan langsung dan menyentuh langsung kepada masyarakat terkait acara-acara terutama dengan giat yang dibentuk dan digagas oleh Ketua Umum kami untuk serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia.
Masyarakat berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sehingga semakin banyak warga terbantu di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara Bupati Sangihe, Michael Tungari, bersama kelompok Tani Kasih Kampung Talolang dan Kodim 1301 melakukan panen padi sawah di lahan seluas 1 hektar di Kampung Talolang belum lama ini. Keberhasilan panen padi sawah kelompok Tani Kasih bersama ini merupakan upaya dan binaan dari Kodim 1301 Sangihe lewat Koramil Tabut serta penyuluhan pertanian. Dalam memajukan pertanian di Sangihe, khususnya Kampung Talolang, Poktan Kasih Bersama. Warga yang tergabung dalam kelompok Tani Kasih Bersama memanfaatkan lahan sawah yang ada untuk ditanami padi. Panen kali ini melibatkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kodim 1301 Sangihe. Saya sebagai ketua, kami dari kelompok tani, yang paling besar itu bantuan dari pemerintah yang khususnya itu dari Bupati Kepulauan Sangihe supaya ada lebih besar lagi ke kelompok Tani Kasih Bersama Kampung Talolang. Hari ini Pak Ketua ada berapa banyak yang dipanen, yang ditanam, baru yang rencana mau olah untuk mau tanam padi? Kalau di Kampung Talolang ini khususnya kelompok Tani Kasih Bersama, lahan yang sudah dibuka oleh kelompok tani besarnya itu 1 hektar, tapi yang ditanam sementara itu 0,7. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, hadir di panen perdana padi ini dan memberikan apresiasi atas inisiatif TNI yang mendorong masyarakat untuk bertani, khususnya menanam padi. Kalau boleh 2 kali itu turun ke lapangan mengurusi pangan dan pertanian. Dan ini adalah salah satu wujud. Kemarin Pak Kadis Pertanian lapor bahwa Pak Dandim bersama jajaran, bersama Kapiter Raung ada kegiatan di tempat ini. Dan kalau bisa saya hadir akan lebih baik, dan saya bilang ya, kalau kegiatan-kegiatan seperti ini sangat penting kita pemerintah daerah dapat langsung turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang ada seperti apa dan bentuk intervensi atau bantuan apa yang bisa kita lakukan ketika kita bisa melihat langsung keadaan seperti di tempat ini. Artinya apresiasi dan rasa terima kasih bagi Pak Dandim bersama seluruh jajaran TNI yang terus mengawal masalah swasembada pangan khususnya persawahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Datanya Pak Dandim ini lebih akurat dari data saya berarti sudah. Seperti yang tadi disebutkan, dan kita berusaha mengedukasi para petani bahwa di samping perkebunan kelapa, pala, cingke, orang bisa menambah pekerjaan di bidang pertanian seperti sawah seperti ini. Lewat panen padi seperti ini, Bupati juga berharap warga tetap semangat untuk bertani dan memanfaatkan lahan yang ada. Tim Liputan Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, sebuah festival yang menonjolkan budaya masyarakat keturunan Jawa Tondano Minahasa digelar di kawasan Megamas Manado. Kegiatan tahunan yang sudah digelar ke-19 kali ini diikuti peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan pemudi Indonesia. Tekad untuk melestarikan budaya dan mempererat silaturahmi, para keturunan pengikut Kiai Mojo yang sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia menggelar Festival Seni Budaya Jawa Tondano Minahasa. Festival yang syarat dengan penampilan seni dan perpaduan budaya Jawa serta Minahasa ini akan berlangsung selama 3 hari, sejak 2 sampai 4 Oktober mendatang. Ismail Maskromo, Ketua Umum Panitia bilang, festival ini diikuti peserta yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan wilayah lainnya. Sebanyak 28 kontingen hadir dan meramaikan acara ini. Berbagai lomba yang mengusung tema budaya dan kesenian akan ditampilkan. Beberapa diantaranya lomba rodat, tarian dana-dana, solawat Jowo, dan games dengan peserta remaja hingga dewasa. Kita sudah mulai pagi ini dengan lomba dames, ini sejenis paduan suara gaya kita orang Jawa Tondano, lagu-lagu Islami yang dibawakan secara
ekspresif oleh ibu-ibu ini, khusus ibu-ibu dan nona-nona ya, nona-nona orang Jaton yang datang dari berbagai daerah, mulai dari Manado sendiri, kemudian ada dari Pulau Mongondo, Gorontalo, Maluku Utara, bahkan ada yang dari Palu. Ini berkumpul di Megamas ini, di lapangan ini untuk saling silaturahmi yang paling penting. Silaturahim bagaimana kita warga Jaton yang sudah menyebar di seluruh Indonesia bertemu hari ini 3 hari kita lomba kesenian Jawa Tondano, tapi yang lebih penting adalah rasa kekeluargaan, keguyupan kita yang ada di sini untuk saling bertemu dan berakrab-akrab untuk turunan dari pengikut Kiai Mojo yang ada di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Kami merasa senang dan bersyukur karena selain itu kami juga menampilkan budaya-budaya yang ada di Jawa Tondano. Kemudian kami dari Kota Bitung ini pertama kali mengikuti kegiatan Dames. Dan suatu kebanggaan bagi kami karena kami merupakan utusan dari Kota Bitung. Mudah-mudahan ke depan nanti akan lebih baik dari tahun yang sekarang ini. Festival Seni Budaya Jawa Tondano tahun 2025 merupakan pegelaran seni budaya yang erat dengan para keturunan pengikut Kiai Mojo yang berasal dari Pulau Jawa dan menikah dengan perempuan suku Minahasa. Setiap tahun pagelaran seni budaya Jawa Tondano ini digelar dengan semangat silaturahmi dan menjaga budaya Jawa Tondano agar lestari dan tidak tergerus zaman. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya, Devis Pinontoan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV. Independen, terpercaya.